Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini video tambahan ya, video tambahan terkait materi pekan kedua, di mana di pekan kedua saya menyampaikan tentang materi nilai eigen dan vektor eigen, mencari semua nilai eigen dan vektor eigen dari suatu matriks persegi, dan kita batasi matriks kita adalah matriks simetri sehingga semua nilai eigennya adalah bernilai atau merupakan bilangan real. Kita gunakan iterasi Jacobi-ya. Jadi iterasi Jacobi itu cukup ampuh untuk mencari semua nilai eigen dan juga vektor eigen yang berkaitan dengan matriks tersebut. Pada bagian contoh soal ada beberapa mahasiswa yang bertanya ya. Mungkin memang latihan soal atau contoh soal yang saya berikan belum terlalu detail di materi sebelumnya, dan di e-learning saya sudah update slide-nya ya. Jadi semoga bisa lebih dipahami untuk kalian gitu. Oke, jadi misalkan saya punya matriks A-nya itu bentuknya ini ya, matriks 4x4, di mana dia matriks simetri. Jadi ini kalau saya transpose ini segitiga atas akan sama dengan segitiga yang bawah ya. Jadi cerminnya adalah sumbu diagonalnya gitu ya. Oke, lalu kita tujuannya mau apa? Matriks Jacobi itu mau membuat A ini kita lakukan reduksi sehingga A jadi membentuk matriks diagonal. Di mana matriks diagonalnya atau matriks D yang nanti kita peroleh itu merupakan matriks yang berisi nilai eigen dari matriks A gitu ya. Oke, jadi step-stepnya yang harus kalian lakukan, karena matriksnya simetri, jadi sebetulnya kita cukup melihat salah satu segitiga, mau segitiga atas atau segitiga bawah. Oke, saya pakai satu patokan saja, pakai segitiga atas gitu ya. Segitiga atas saya punya elemen min 1, saya punya elemen 3, saya punya elemen min 1, 2, 0, dan 1. Dari ke 6 elemen ini yang bernilai absolut paling besar atau bernilai paling jauh dari 0 adalah 3 ya, jelas ya. Oke, jadi di sini ada 3 ya. Jadi 3 itu sebetulnya elemen A ke berapa? Elemen A ke 1,3, nilainya adalah 3 gitu ya. Tujuan kita adalah membuat matriks A menjadi matriks diagonal. Jadi yang ada di elemen-elemen yang ada di dalam segitiga biru itu yang saya tulis, yang saya tandai itu nilainya harus semuanya 0 atau paling tidak mendekati 0 gitu ya, seiring dengan berlakunya iterasi. Caranya bagaimana? Oke, jadi kita pakai patokan dulu. Kita mau mengenolkan yang mana dulu kan, berarti ada ini sudah 0. Jadi saya butuh mengenolkan ini. Saya butuh mengenolkan yang ini, ini, dan ini gitu ya. Oke, kita cari yang paling jauh dari 0 dulu. Jadi kita nolkan dulu yang elemen bernilai 3 atau elemen A 1,3 ya. Oke, sebentar saya cek sebentar. Ya, sudah mulai ya. Oke, jadi sekarang kita mau mengenalkan A13 yang bernilai 3 ya. Dimana itu kita jadikan elemen patokan kita gitu. Jadi saya dapat P-nya adalah 1 dan Q-nya adalah 3 ya. Sehingga θ satunya berapa? θ satunya adalah A-Hi atau A33 9. Saya kurangi dengan A11 8 dibagi dengan 2 kali A133. Dihitung dapat nilainya adalah 0,167. Kemudian untuk V1 nilainya adalah arkes tangen dari θ 1 dibagi 2, nilainya dapat 0,703. Nah, Bu, ini kalau ngitungnya nggak harus dihitung sampai terakhir ya? Iya. Jadi kalau ketika ada kuis atau ujian terkait dengan analisis numerik, namanya juga numerik ya. Jadi kalian harus prepare dengan kalkulator atau prepare dengan aplikasi yang memudahkan kalian untuk menghitung ya. Bebas, karena ini memang kuliahnya daring, jadi saya bebaskan mau pakai oktav ngitungnya juga silahkan gitu, mau pakai saya bikin program sendiri Bu, lalu saya pakai program itu boleh selama hasilnya sama dan betul gitu ya. Jadi saya nggak ada masalah ya Bu. Saya kesulitan pakai script atau pakai coding karena saya tidak terlalu suka coding, tapi saya bisa menghitung manual pakai kalkulator, silahkan lakukan. Bu, saya nggak punya kalkulator, bisa pakai HP, di HP itu ada kalkulatornya ya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak menghasilkan nilai yang desimal ini ya. Jadi saya nilainya yang nilai yang desimal ini. Oke, kemudian kita akan bangun matriks rotasi R1 yang pertama. Tujuannya matriks rotasi ini adalah mengenolkan elemen yang kita tentukan tadi, yaitu elemen ke 1, 3. Nah, karena yang mau kita nolkan adalah elemen matriks A yang baris ke-1 kolom ketiga, maka elemen-elemen matriks rotasinya yang kita identifikasi itu di elemen 1, 1 di sini, 1, 3 di sini, 3, 1 di sini, dan 3, 3 di sini. Selain itu, nilainya sama dengan matriks identitas ya.
Nah, di materi saya yang saya jelaskan sebelumnya itu saya salah tulis ya. Jadi typo di sininya saya tulis 0 dan 0. Nah, itu salah ya. Jadi maunya itu matriks rotasi itu sama dengan matriks identitas, yang berbeda hanya di elemen baris ke P dan Hi serta kolom ke P dan Hi. Yang isinya adalah baris ke P kolom P itu cos V1, baris ke P kolom ke Hi sin V1, baris ke Hi kolom ke P min sin V1, dan baris ke Hi kolom ke Hi cos V1 gitu ya. Jadi saya dapat R1-nya adalah ini gitu ya. Kemudian kita bisa menghitung matriks A2 yang dihasilkan dari perkalian transpos dari matriks R1 dikali A1 dikali dengan R1. A1-nya yang mana? A1-nya adalah matriks asli kita. Ya. Jadi ini saya anggap sebagai A1. Nah, tujuan kita tadi apa? Kita mau membuat elemen yang 3 ini nilainya jadi 0 ya. Jadi perkalian A1 dengan transpos matriks R1 dari sebelah kiri dan perkalian A1 dari matriks R1 dari sebelah kanan harus membuat elemen di baris ke-1 kolom ketiganya 0 di A2-nya. Dan ini sudah benar ya. Jadi di matriks A2 saya bisa peroleh nilai 0 di baris ke-1 kolom ketiga. Nah, jadi tujuan kita sudah kita dapatkan ya. Jadi sekarang kemudian iterasi kedua. Oke, ini belum diagonal ya, karena saya masih punya elemen yang tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0, dan tidak sama dengan 0. Saya mau menganolkan lagi. Oke. Kita lihat elemen yang ada di segitiga atas ya, karena segitiga atas dan segitiga bawah sama saja nilai elemennya. Oke, di sini. Nah, di sini saya punya min 2,055770, min 1,4, 0,87, 0,11. Nilai yang paling besar sebetulnya adalah 0,87 ya. Dan nilai negatif paling besar adalah negatif min 2,055. Terus yang mau saya jadikan patokan yang mana, Bu? Yang dijadikan patokan adalah yang paling jauh dari 0, baik di sebelah kanannya 0 maupun di sebelah kirinya 0. Artinya apa? Nilai absolutnya yang paling besar. Jadi kalau kita bandingkan absolut dari min 2,055 dengan 0,879 itu lebih besar nilai absolutnya min 2,055. Sehingga iterasi kedua kita bertujuan untuk menganolkan elemen untuk membuat elemen ini sama dengan 0 ya. Gitu. Karena dia nilainya paling jauh dari 0 atau nilai absolutnya itu paling besar dibandingkan elemen ini, itu, dan ini ya. Sehingga saya bisa dapatkan bahwa yang mau kita nolkan apa? Elemen ke baris ke-1 kolom kedua yang nilainya min 2,05570 dari matriks A2. Jadi theta 2-nya saya bisa dapat A22 min A11 dibagi 2 kali A12, saya dapat min 0,132. V2-nya kalau kita dapat theta 2 tinggal diarkes tangankan theta 2 dibagi 2. Lalu saya juga dapat matriks rotasi ya. Karena kita tadi mau menganolkan elemen ke 1, 2, artinya elemen rotasinya cos, sin, min, sin, dan cos itu kita tempatkan di baris 1, 1, baris 1, 2, baris 2, 1, dan baris 2, 2. Selain itu nilainya sama dengan matriks identitas, jadi di diagonalnya nilainya 1. Ya. Kemudian kita kalikan A2. A2 itu matriks yang kita dapat dari iterasi sebelumnya ya, bukan dari matriks awal ya. Jadi A2 ini matriks hasil dari iterasi 1. Kita kalikan dengan R2 transpos dari sebelah kiri dan R2 dari sebelah kanan sehingga kita dapatkan elemen di 1, 2 nilainya 0. Ya. Jadi bagaimana mengecek bahwa iterasi kalian sudah benar, matriks rotasinya sudah benar adalah hasil akhir dari A-nya, A ke N plus 1-nya itu harus bernilai 0 di elemen yang awalnya punya nilai absolut paling besar ya, elemennya paling besar gitu. Nah, dan seterusnya kalian bisa coba. Jadi untuk iterasi ketiga juga dari sini, dari matriks A3 saya bisa peroleh bahwa nilai absolut terbesar di elemen segitiga atas dari matriks ini itu ini ya, min 1,059649. Nah, saya dapatkan ini yang mau kita nolkan, berarti saya bisa dapat theta 3-nya, saya bisa dapat V3-nya, dan saya bisa dapat R3-nya, di mana elemen rotasinya saya taruh di baris kedua kolom kedua, baris kedua kolom keempat, baris keempat kolom kedua, dan baris keempat kolom keempat. Dikalikan, saya tadi mau mengenolkan apa? Mengenolkan elemen kedua 4. Nah, di sini sudah 0. Gitu ya? Ya. Oke, semoga bisa dipahami. Kemudian saya ingin membuat
script oktavnya sekalian. Oke, sebentar, saya butuh view-nya lebih. Oke, ini saya tarik begini saja. Oke, jadi saya mau buat programnya. Kalian sudah tahu di Oktav ya, kalian sudah tahu logika berpikirnya. Oke, berarti deklarasi dulu biar bersih. MATLAB Oktavnya tidak terganggu oleh variabel atau running program sebelumnya. Saya bisa definisikan matriks A. Matriks A kita itu saya ambil sebentar. Matriks A kita tadi nilainya ini ya, 8 min 1, ini saya hapus biar kelihatan. 8 min 1, 3 min 1. Nah, ini sebenarnya saya sudah buat, tapi saya akan coba buat ulang step by step agar kalian bisa lebih memahami. Begini. Ini ada matriks A kita, 8 min 1, 3 min 1, min 1, 6, 2, 0, 3, 2, 9, 1, min 1, 0, 7, 1. Kalian bisa simpan gitu ya. Coba katakan. Lalu ketika di running, kalian bisa lihat matriks A-nya. Ya, ini juga saya butuh view-nya show. Oke. Yep. Ya, ini di zoom gitu, nggak bisa ya. Jadi kalian bisa lihat di sini. Mungkin kalau di videonya kan sedikit harus memercingkan mata ya. Jadi bisa terlihat bahwa matriksnya memang matriks simetri. Jadi saya bisa cari transpose A. Kalau di Oktav itu tinggal pakai petik 1. Saya bisa dapat persis sama dengan A. Artinya apa? Artinya matriks A adalah matriks simetri. Oke. Lalu setelah itu apa? Setelah itu yang mau kita cari, kita simpan dulu ukuran dari matriks A. Jadi ukuran matriks A saya simpan sebagai variabel n. Jadi harusnya 4 kali 4 berarti n-nya 4 gitu ya. Untuk kasus kira ini. Kemudian saya ingin mengidentifikasi elemen yang paling besar di segitiga atas gitu ya. Jadi kalau di sini kalian bisa lihat, di sini saya mau melihat membuat 3 itu menjadi elemen yang mau kita nolkan. Oke. Jadi saya harus mengecek untuk setiap baris. Nah, baris kita ada berapa? Baris kita ada 4. Tapi yang saya cek cukup sampai baris ketiga ya. Jadi saya cek baris 1, baris 2, dan baris 3. Jadi saya cukup ngecek min 1, 3 min 1, 2, 0, 1 ya. 7-nya kan nggak masuk ya. Jadi cukup sampai 1 sampai N1. Kemudian untuk elemen kolomnya saya lakukan dari I plus 1 sampai N. Ya. Jadi saya lakukan dari kolom kedua sampai kolom keempat. Kolom kedua sampai kolom keempat. Oke, sekarang saya definisikan gini. Jika misalkan saya definisikan saya punya nilai pivot atau nilai P tadi, nilai A, P, H tadi ya. Saya sebut itu elemen pivot. Pivotnya itu saya buat dulu 0 ya. Jika pivot itu lebih besar sama dengan A, I, J ya. Hati-hati di sini jangan lupa diberikan absolut karena kita mau melihat nilai absolutnya, bukan hanya nilainya saja gitu ya. Sehingga saya bisa ganti pivot dengan A, I, J. Lalu saya simpan I-nya itu sebagai P dan J-nya saya simpan sebagai H. Ya. Ya. Nah, saya mau running coba. Lalu saya lihat pivotnya. 0 sebentar, pivot oke. 0 absolut A, I, J. Oke, ini belum running ya. Pivotnya adalah masih 0. Padahal harusnya dia sudah diganti. Oke, bukan pivot lebih dari, tapi pivot jika pivotnya lebih kecil dari absolut, maka pivotnya saya ganti dengan A. Keliru sedikit tandanya. Jadi saya bisa tuliskan pivotnya adalah 3 ya. Dan saya berhasil menyimpan bahwa P-nya itu 1 dan Q-nya juga 3. Kemudian apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan selanjutnya adalah saya mencari nilai theta. Nilai theta diperoleh dari nilai A ke H, dikurangi A ke P, P yang kamu bagi dengan 2 kali A, I, J ya.
P, Hi. Ini ya. Gitu. Dan nilai V adalah akes tangen dari theta yang dibagi 2. Ya. Oke. Saya running, saya bisa munculkan theta 0,167 dan V-nya 0,702. Oke, 070 ini 0,167 ya. Jadi ini sudah sesuai. Kemudian apalagi yang harus saya lakukan? Saya harus mendefinisikan matriks R. Matriks R itu sama dengan matriks identitas, berukuran sama dengan A gitu ya. Tapi berbedanya adalah di elemen ke P, P yang sama dengan min cos dari V. Kemudian saya punya R di baris ke P, kolom ke Hi, nilainya adalah sin P ya. Kemudian ini kok min ya, ini cos ya, betul ya, cos sin min sin cos, sin. Nah ini R di elemen Hi, P itu min sin P, kemudian R Hi, itu cos P, gini ya. Oke, saya bisa running, lalu saya bisa melihat, oke, bukan eyes, ini menjadi mata ya, I identitas R ya, R-nya 0,763, 0,64, 1, min 0,64, 0,763, 1 di sini. Jadi ini sama dengan yang di sini gitu ya. Kemudian yang saya perlu lakukan adalah mencari matriks A. Jadi matriks A-nya saya update dengan mengalihkan transpose dari R, saya kalikan dengan matriks A yang sebelumnya, lalu saya kalikan dengan R. Ya, begini. Sehingga saya dapat A-nya. Nah, ini ya, yang di bagian sininya 0. Ya. Oke, kemudian ini harus ada absolute pivot ya. Jadi yang kita bandingkan adalah nilai absolute pivotnya, bukan pivotnya saja. Lalu ini iterasinya, kita mau iterasinya sampai berapa? Nah, max iter saya tinggal N4 di sini. Oke, dan saya perlu definisikan max iterasinya. Jadi kalau iterasinya saya bikin sampai 10 atau sampai 3 dulu gitu ya. Nah, ini saya sudah bisa running kan. Saya ketemu A-nya seperti itu. Kalau ini iterasinya sampai 3. Max iternya ini kita pakai 3 ya. Kalau di sini saya dari hasil perhitungannya itu cukup mendekati 0 A-nya, hasil akhirnya itu ketika iterasi 10 harusnya itu ini ya dapatnya. Kalian bisa lakukan iterasi di sini sampai 10. Kalian running, lalu dilihat di comment window bahwa persis sama ya, ini 0 0 0 7 di sini 11 6 5,4 gitu ya. Oke. Kalau saya running lagi sampai iterasi ini kalau cukup bagusnya ke berapa? 6 iterasi lagi. Jadi saya sampai iterasi ke 16 gitu. Saya bisa dapat matriks A. Oke, ini oke ya. A-nya AR. Saya ganti pivot. Oke, pivotnya ini belum saya definisikan 0 lagi di sini ya. Nah, ini ganggu ini pasti. Kalau nggak 0 nanti dia masuknya jadi pivot sebelumnya. Oke, ada yang error masih di sebelah sini. Sebentar, saya turunkan iterasinya sampai 2 saja. Lalu saya running, saya dapat A-nya nggak terlalu bagus. Kosin min sin cos ini betul ya, pivotnya 0. Pivotnya 0. Pivotnya 0. Saya harus ngintip sebentar ya, ini programnya sudah saya bikin sama saja sebetulnya. Max iter
pivotnya 0. Ini harusnya sebentar. Kalau iterasi kedua dapatnya gimana dia? Iterasi kedua saya butuh mengeluarkan nilai R-nya. Oke, saya plot di sini R-nya ya. Biar kita bisa tahu R-nya sudah betul atau enggak gitu. Jadi iterasi kedua 110-nya ada di sini ya. Ya, iterasi kedua mana? Iterasi 1. Lalu di sini iterasi 2, di sini nilainya min 0,65, 0,75. Min 0,65, 0,75. Oke. Kebalik ya. Cos V 0,763, 0,64, min 0,64 dan 0,763 ini oke, tapi yang di sini jadi kebalik dia. Sebentar, apa yang terjadi? Yang di sini itu iterasi kedua, di sininya harusnya 0,65 yang di 11 ya. 0,65 berarti PI saya ini yang kebalik. PI-nya di PI IJ dan PP PI IP HIHI. Oke, ini sudah betul. Oke, sebentar, pivot absolut kurang dari AIJ. Aku katanya per 2 ya, betul? Oke. Sebentar. Ini ada yang salah di sini ya. IJ-nya 3,4 dia ambilnya. Padahal matriks A-nya matriks A kita itu di sini. Oke, saya harus menunjukkan matriks A di setiap iterasi. Oke, jadi di sini saya mau mengenolkan pivot yang ini ya. Nah, ini salah dia. Dia ngambilnya dia mengambilnya bukan yang min 2. Oke, pivot saya juga kayaknya nggak bener ini di sini. Ada yang salah ini. Kita lihat pivotnya. Oke. Pivotnya min 2,0558, sehingga yang mau saya nolkan adalah 1,2, 11, 22, 1,2 ya, 11, 12, 21, 22. Oke. R-nya ini yang salah. Ini harusnya negatifnya ini bukan di sini nih. PI I,J. PI-nya berapa? PI-nya 1,2, artinya dia 11 dan 1,2. 11, 1,2 sin V. Oh ya, harusnya nggak salah harusnya. R 1,2-nya adalah cos V sin V ya, sin V. Oke, V saya berapa? V saya min 0,71994. Kotangan theta di sininya adalah theta 2-nya. Oke, saya harus ngecek tetanya. Jadi saya bisa cek satu persatu ya. Tetanya adalah min 0,131, min 0,131 dan 0,851. V-nya salah ya, 0,851. Angkot theta bagi 2. Oke, saya cek dulu angkot tetanya berapa. Tetanya adalah min 0,131. Lalu saya bisa cek V-nya adalah angkot theta. Angkot tangan theta.
min 1,43. Dan error di sini arkes kotangan bagi 2. Arkes kotangan dibagi 2. Min 0,71. Oke, tapi kalau yang di sini dia beres ya. Kalau sampai iterasi kedua kalian bisa running, dapat R-nya. Oh iya betul sih. Ya sih, benar. Ya, 0,58. Sama berarti yang ini. Oke, enggak masalah, berarti sudah benar ini. Ini kalian bisa cek A-nya. A-nya itu dia ini ya. Mengenalkan yang di sini ya, ini sudah benar. Oke, jadi kurang lebih begitu ya untuk tambahan penjelasan di materi kedua tentang iterasi Jacobi. Saya rasa yang paling ampuh dari 3 metode yang sudah saya jelaskan itu yang cukup komplit hasilnya adalah iterasi Jacobi ya. Tapi memang perhitungannya juga nggak sederhana ya kalau dihitung secara manual. Jadi kalian harus menggunakan software gitu untuk menghitungnya. Oke, skripnya sudah saya cantumkan juga di materi pekan kedua yang saya update di e-learning ya. Jadi kalian juga bisa akses dan bisa mencoba di Octave-nya. Kalau begitu sekian tambahan materi dari saya akhiri dan semoga bisa diterima dengan baik penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.